Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana ya Allah futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, para jamaah hadirat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, bab yang menerangkan tentang keharaman tahrimudz zulmi, keharaman melakukan perbuatan zalim, dan waraddul madzalim, dan kewajiban untuk mengembalikan perbuatan zalim atau hal-hal yang pernah kita lakukan sebagai bentuk kezaliman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan dari sahabat Abi Hurairah, bapake kucing. Ini nama julukan. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Jamai dijuluki krono saking senenge nang kucing sampai dijuluki bapake kucing. Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinaran wala dirham. Qabla an yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatih wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Rawahul Bukhari. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kanjeng Nabi nate dawuh pernah bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhi." Man utawi sapane wong kana kang ana
kanat kang ono. Ini kalau saya terjemahkan coro pondokan, panjenengan agak kesulitan untuk memahami. Karena itu saya terjemahkan secara bahasa saja. Barang siapa yang melakukan kezaliman, maka indahu madlamatun li akhi. Barang siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, min irdihi, dalam urusan kehormatannya, au min syai', atau urusan yang lain, falyatahallalhu, maka hendaklah dia meminta halal, meminta dihalalkan. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah halal bihalal. Ya, dari hadis ini falyatahallalhu. Jadi sapa wong sing tahu nglakoni zalim kepada saudaranya dari sisi kehormatan atau yang lain, tahu ya melakukan kezaliman, melakukan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya, falyatahallalhu, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya itu, minhu al-yaum, pada hari ini. Jangan ditunda-tunda. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu hari di mana uang itu tidak ada artinya. Dinar atau dirham. Zaman itu mata uang yang dikenal adalah dinar dan dirham. Belum ada rupiah, belum ada real, belum ada dolar. Sehingga yang disebut oleh Nabi dinar itu mata uang dari emas, koin emas. Dirham itu dari perak. Jadi barang siapa yang pernah melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, hendaklah ia meminta halalnya hari ini sebelum datang hari di mana uang tidak ada artinya. In kana lahu amalun saleh, jika orang itu memiliki amal saleh, kalau orang itu punya amal saleh, ukhidha minhu, maka amal solehnya itu akan diambil biqadri madlamatih, sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya amal soleh, maka ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambilkan dari dosa saudaranya yang dia pernah melakukan perbuatan zalim itu. Dosanya ini diambil, fahumila alaihi, dan dipindahkan dan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan zalim. Hati-hati. Ini yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang bangkrut, al-muflis. Ini hadis dalam bentuk redaksi yang lain. Dalam redaksi yang lain yang sering kali saya sampaikan pada waktu khutbah Idul Fitri ataupun dalam suasana Idul Fitri, saya sering kali menyampaikan hadis itu. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, atadaruna manil muflis, apakah kalian semua tahu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut atau pailit? Orang yang bangkrut, kata sahabat,
Al-muflisu fina malla mata'a wala dirhama. Orang bangkrut di antara kami orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan. Itu kata sahabat. Nabi mengatakan bukan itu yang aku maksud. Itu bangkrut di dunia, tapi bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat adalah, kata Nabi, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Orang bangkrut pada hari akhirat, pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa segudang pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Dia datang dengan membawa segudang pahala. Tapi sayang, ketika dia hidup di dunia, dia pernah menyakiti saudaranya. Waqad syatama hadza, dia pernah mencaci maki saudaranya. Tahu ngilok-ngilok no tonggone, dulure, kancane, atau orang lain. Mulutnya berbisa. Apalagi zaman era sekarang, zaman medsos. Orang walaupun tidak ngomong secara langsung, tapi pernyataan apa istilahnya, ujaran kebencian, apa hate speech, apa? Nggih. Ujaran kebencian itu apa? Hate speech. Ujaran kebencian, hate speech. Hati-hati. Kita membicarakan kejelekan orang lain, kalau benar yang kita bicarakan itu benar, maka kita sudah masuk kategori apa? Ghibah, ngerasani wong. Kene ngomong no eleke wong, bener panjen wong iki ngelakoni elek, tapi itu ghibah, itu ngerasani namanya. Tapi kalau yang kita omongkan itu tidak benar, itu bukan hanya ghibah, tapi fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Hati-hati. Jadi walaupun dia datang dengan membawa segudang pahala, tapi ketika hidupnya dia pernah menyakiti orang lain, dia pernah mencaci maki orang lain. Waqad syatama hadza, waqad daraba hadza, dia pernah memukul orang lain, baik memukul dengan tangan fisiknya maupun memukul dengan tangan kekuasaannya. Mentang-mentang berkuasa, dia singkirkan orang seenaknya. Menempatkan, mentang-mentang dia punya jabatan, kekuasaan, dia menempatkan orang tidak sesuai dengan keahliannya, dengan profesionalismenya. Dia menempatkan orang hanya berdasarkan like or dislike, suka dan atau tidak suka. Bukan melihat apakah dia punya kemampuan untuk menempati jabatan itu. Ingat sabda Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Wong dudu ahli ngurusi kesehatan, duduk dokter, kok ditelenang kesehatan, tunggu saat kehancurannya. Wong ndak iso nambani. Akhirnya dudu obat sing diweno. Sing mestine iku obat kanggo kucing kok diweno nang menungso. Nggih. Dia pernah memukul orang lain dengan tangan fisiknya atau tangan kekuasaannya. Waqad daraba hadza, waqad syatama hadza, dia pernah mencaci maki orang lain. Waqad akala mala hadza, dia pernah memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Wasafaka dama hadza, dia pernah mengalirkan darah orang lain.
atau membuat terjadinya pertumpahan darah. Dan yang terakhir Nabi mengatakan waqad qatala hadza, dia pernah membunuh orang lain, membunuh nyawanya atau membunuh karirnya. Orang kan kalau punya kekuasaan, dia memang tidak membunuh secara fisik, tapi dia membunuh karirnya. Saya habisi kau. Hati-hati, ojo sampai ngelakoni perbuatan zalim kepada orang lain. Karena apa? Karena kezaliman yang kita lakukan di dunia dan dia belum meminta maaf ketika hidup di dunia, ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Walaupun dia datang dengan membawa segudang pahala, karena dia belum minta maaf, dan ketika di akhirat tidak bisa lagi minta maaf sudah. Tergantung orang yang pernah dizalimi mau memaafkan apa enggak. Kalau orang yang dizalimi mau memaafkan, maka orang yang dizalimi ini surga tempatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam hadis yang lain diceritakan ada orang yang, yaitu tadi, dia pernah dizalimi orang lain, pernah dizalimi ketika di dunia oleh saudaranya, oleh temannya. Lalu ketika di akhirat dia ditunjukkan surga, diketokno surga niku. Ya napa carane kula kepengin mlebu swarga niku, ya napa carane? Lek awakmu iso nyepuro dulurmu sing tau ngelarani awakmu waktu urip nang donya. Lek awakmu iso nyepuro dulurmu, koncomu sing tau bujuki waktu bisnis dengan kamu. Kalau kamu mau memaafkan temanmu yang masih punya hutang kepada kamu tapi dia tidak mau membayar ketika hidup di dunia, arepe nyaur gawe apa lek wis nang akhirat? Ketika harta sudah tidak ada artinya. Kata Nabi, kalau dia belum minta maaf ketika hidup di dunia, maka amalnya yang segudang itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Umpamanya saya pernah menyakiti panjenengan, pernah ngilokno atau tahu nopo, akhirnya pahala sholat saya harus saya berikan kepada orang yang saya zalimi. Pahala zakat saya harus saya berikan kepada orang yang pernah saya sakiti. Pahala haji saya harus saya berikan kepada orang yang pernah saya zalimi. Sehingga kemudian habis nopo, deposito pahala saya habis. Tabungan pahala saya habis. Ketika tabungan pahala saya habis dan saya masih punya kezaliman pada orang lain, apa yang terjadi? Ganjarane wis entek, gak iso gak ono sing diwehno. Dosane wong sing tak zalimi, dosanya orang yang saya zalimi, itu yang ditransfer ke saya. Salah wis ganjarane entek, kemudian dia harus menanggung dosanya orang lah. Niki sing dijenengi, sing diarani Kanjeng Nabi orang yang bangkrut. Mangane hati-hati urusan karo menungso. Bahkan ada ulama yang mengatakan, nah ya ini tapi jangan disalah artikan ya. Luwih gampang ngelakoni dosa, luwih enak dosa sing urusane karo Gusti Allah. Timbane dosa sing urusan karo menungso. Sebab lek dosa karo Gusti Allah niku cukup maca istighfar, kita taubat, selesai. Sampeyan tahu ngelakoni dosa sing hubungannya dengan Allah, bukan hubungan hakul adami. Nggih, sampeyan pamane tahu gak salat, tahu mabuk-mabukan, tahu ngelakoni zina. Niku cukup sampean tobat, sholat taubat 2 rakaat, maca istighfar, syukur taubate taubatan nasuha, taubatan sing temenanan, disepuro karo Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosamu semua. Tapi yang diampuni oleh Allah itu dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, Allah tidak bisa mengampuni sampai dengan orang itu mendapatkan ampunan dari manusia yang pernah dia sakiti, pernah dia zalimi, sing tahu dipangan duwite,
sing tahu dibujui waktu nyambut gawe, sing tahu diutangi tapi durung disaur. Hati-hati, sing duwe utang niki. Wong kok senengane utang tapi gak gelem bayar iki piye? Nah, gak dikongkon utang sergep, lek dikongkon nyaur, pamalopah. Kulo terus terang, kulo nggih ngoten. Ada orang yang pinjam uang tapi tidak mengembalikan. Wis ditagih gak gelem balekno. Kulo ya wis, gak tak tagih nang donya, tak tagih nang akhirat. Tak anggap iku simpenanku nggo nang akhirat. Gak apa-apa kon gak nyaur nang donya gak apa-apa. Tapi ojo dianggap urusan kita ini selesai hanya di dunia. Kita nanti ketemu di akhirat. Dan ketika di akhirat saya tidak mau kalau dibayar dengan uang. Saya maunya dibayar dengan pahala. Ya ganjaranmu kok, ayo. Niki abote lek duwe dosa karo menungso. Kecuali kita mau minta maaf. Nah, kadang-kadang orang memanfaatkan momentum Idul Fitri itu halal bihalal untuk saling bermaaf-maafan tanpa menyebutkan apa kesalahannya. Sepurane yo minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini sepuro atas apa? Ya semua kesalahan saya. Ya kesalahan yang mana? Kalau kamu punya kesalahan yang sifatnya spesifik, ya kudu dinyatakno. Sepurane nggih, kula sien nate ngepek rambutan sampean. Aku tahu mbamane wong iki duwe wit pelem nang ngarepe sepurane, aku biyen tahu bandem apa nyawat pelem sampean sepurane. Lek kesalahan-kesalahan seperti itu saya yakin masih akan dimaafkan. Sepurane yo, aku tahu turu karo bojo sampean. Oh. Celurit metu. Makane hati-hati ojo sampai ngelakoni dosa sing urusane karo menungso. Angel. Dudu angel tuturane, angel sepurane, iki angel njaluk sepurane iku sing angel. Gak cukup muter tasbih maca istighfar, astagfirullah. Masih maca istighfar ping 1000. Lek gak njaluk sepuro nang wong sing tau dilarani, itu nanti akan jadi urusan di akhirat. Naudzubillahi min. Hati-hati mangane urusan karo menungso. Karena itu orang itu di dalam Islam diajarkan kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hati-hati. Abot. Ini ada hadisnya sahih. Rawahul Bukhari. Dalam redaksi yang lain yang tadi saya ceritakan, redaksi yang lain itu memang lebih lebih rinci lagi, lebih rinci. Salah wis ganjarane entek, pahala amal kebaikannya habis untuk dia menebus kesalahan pada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Kalau sudah habis amal kebaikannya, dia masih punya perbuatan zalim kepada orang lain ketika hidup di dunia dan dia belum minta maaf, maka dosanya orang-orang itu yang dia harus pikul dan harus terima. Kalau sudah begitu apa kata Nabi? Orang ini akan dilemparkan ke api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mangane lek terus Gus Bahak, kula nate ngrungokno ngajine Gus Bahak, luwih enak nglakoni dosa karo Gusti Allah timbang dosa karo menungso. Lek dosa karo Gusti Allah wis Gusti nyun ngapura Gusti, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim
Astaghfirullahaladzim min kulli dzamin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Niki para jamaah, jangan lalu kemudian disalahartikan. Lek ngono aku tak ngelakoni dosa karo Gusti Allah ae boten. Sebab apa? Ada hadis Nabi yang lain yang menyebutkan bahwa tanda alamatus syaqawah, tanda orang yang ciloko niku, orang yang celaka itu adalah nisyanud dzunubil madiyah wahia indallahi mahfudhah. Dia melupakan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, padahal di mata Allah dosa itu tetap tercatat. Jadi lek taubate gak temenanan, nggih sik wonten catatan ini. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu bukan hanya Ghafur tapi Ghaffar. Allah itu punya nama-nama yang Allah itu mengampuni, memaafkan. Allahu Ghafurun, ada Ghaffar, ada Tawwab. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab, wahai Allah zat yang penerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Pokoknya lek kali Gusti Allah niku enak-enak. Gusti Allah niku Maha Rahman Rahim, Maha welas asih, Maha pengampun, Maha penyayang, Maha pemberi maaf, Afuun. Innallaha, ya napa lek wae posoan niku, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, panjenengan zat yang Maha memaafkan, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Sing abot niku lek dosa karo menungso, mangkane hati-hati. Kita punya HP. Sekarang ini zaman teknologi canggih, medsos, ada Facebook, ada Twitter, ada apa jenenge WA grup, ada Instagram, sembarang kalir niku. Hati-hati. Kan kadang-kadang wayahe koyo pil napa winginan niku pilpres antara pendukung 01 02 ana sing disebut golongan apa? Kampret karo apa? Cebong. Sopo sing gawe istilah iki lho sopo? Hah? Masya Allah, saya kalau baca komen-komen tuh wong-wong iki apa gak wedi bahwa tulisan yang dia tulis itu juga pasti akan diminta pertanggungjawaban. Lek gak sempat jaluk sepuro. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb, niki porohan. Abot. Lek urusan karo menungson ku abot. Mangkane Kanjeng Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam daripada kita ngomong menyakiti orang. Kita ngomong mencaci maki orang. Kita tidak minta maaf, nanti itu akan jadi pertanggungjawaban di akhirat. Hati-hati. Nggih. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan zalim kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama muslim. Sebab ada yang kapan hari saya sampaikan, ada hadis yang mengatakan bahwa dakwatul madlum la turaddu. Doanya orang yang dizalimi itu tidak akan ditolak. Wa in kana kafiron.
Sekalipun orang itu orang kafir, hati-hati. Duduk Islam aja, tak pe ah. Tak jarah ketika ada aksi penjarahan. Ketika di Jakarta peristiwa tahun berapa itu? 98. Ketika terjadi aksi penjarahan, toko-toko milik orang-orang non-muslim dijarah. Dianggap lek wong non-muslim gak apa-apa, gak ono urusane, jare sapa? Sing ngomong ngono iku sapa? Iki lho dawuhe Kanjeng Nabi. Dakwatul madlum la turaddu wa in kana kafiran. Mereka orang-orang itu kalau mereka merasa dirinya ini dizalimi, teraniaya, mereka lalu berdoa memohon kepada Tuhannya. Dia tidak berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya. Tuhannya sendiri-sendiri. Tetapi karena Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan dari semua alam semesta. Ketika ada orang yang dizalimi, dia berdoa, walaupun tidak berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya sendiri. Allah yang mengabulkan. Wa in kana kafiron, senajan wong sing madlum niku tiyang kafir. Hati-hati, muga-muga kula panjenengan sedaya dijaga kalih Gusti Allah dari melakukan perbuatan zalim. Ojo sampai menganiaya orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengambil hak milik orang lain. Bukan hanya sebagai sesama muslim, tapi juga sesama manusia. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti binatang pun itu juga ada urusannya. Ingat cerita wanita yang tidak bisa masuk surga hanya karena dia pernah menyakiti seekor kucing. Dan ingat juga cerita seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah hanya gara-gara karena pelacur itu pernah memberikan minum kepada seekor anjing. Masih asu sing diwehi ngombe lan sing wehi ngombe seorang pelacur alias lunti, sing sakniki lagi rame niku, lontong sate. Itu hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cerita bagaimana ini ceritanya Kanjeng Nabi. Seorang pelacur yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena dia pernah mengambilkan air. Jadi ketika itu ada sumur, zaman biyen sumur kan ndak ono dape, ndak ono sanyune, gak ono timboni, belum ada timba. Sehingga untuk mengambil air itu harus turun ke bawah. Nah, ketika naik ono asu sing yang kehausan sampai melet-melet asu niku. Nggih, aku gak usah tek nirokno melete asu. Male melet kaya asu, melet-melet asu ini kehausan. Akhirnya pelacur ini terenyuh dan muncul bukan pri kemanusiaan, pri kebinatangan, pri keanjingan, keasuhan. Dia turun lagi ke sumur itu, malah dikisahkan dia naik itu mengambilkan air itu dengan pakai sepatunya, dan sepatunya itu digigit oleh wanita ini karena dia naik kan harus pegangan ondo. Jadi sepatunya sing isi banyu niku digigit. Kalau contoh nolak niki digigit, angel tapi ini cokotannya angel. Dia naik lalu kemudian diberikan minum kepada seekor anjing. Gara-gara aksi yang seremeh itu, sepertinya remeh kan, memberikan air kepada anjing. Tapi ketika itu Allah welas. Gusti Allah Maha Welas, Asih, Rahman, Rahim. Allah lalu kemudian mengampuni wanita si pelacur ini. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para bapak, ibu, para jamaah,
pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin pada hari Jumat tanggal 27 November yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani. Niki Jumate sak niki Jumat Paing. Nah, satu hadis saja tetapi ini sangat luas sekali cakupannya dan begitu ngeri, begitu dahsyatnya. Orang yang melakukan perbuatan zalim itu bukan hanya selesai urusan di dunia tapi masih ada urusan di akhirat. Walaupun dia pernah melakukan amal kebaikan, banyak punya tabungan amal kebaikan, tapi kalau dia senang melakukan perbuatan zalim kepada manusia yang lain, maka tidak ada artinya apa-apa. Amal kebaikannya akan habis dan dia akan harus memikul tanggung jawab dosa dari orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, perlindungan dan kekuatan kepada kita semua untuk menghindari perbuatan zalim dan kita dijauhkan dari perbuatan orang-orang yang zalim kepada kita. Kita diselamatkan wa najjina minal qaumiz zalimin. Kita diselamatkan dari perbuatan orang-orang yang ingin melakukan perbuatan zalim kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.